Halo semuanya, episode kali ini agak berbeda ya. Jadi judulnya simple aja, Just Got Married. Oke, jadi banyak dari kalian yang mungkin kaget kenapa tiba-tiba aku menikah. Dan di episode kali ini aku langsung aja bawa istriku. Jadi namanya Carol. Say hi Carol. Hai. Mungkin agak malu-malu ya karena dia pertama kali masuk ke kamera. Jujur dia juga orangnya agak malu sebetulnya ya buat di depan kamera. Tapi aku paksa guys masuk ke video ini. Karena kayaknya bakal seru kalau kita ngomong dari dua perspektif yang berbeda, ya kan? Jadi untuk pertama kalinya nih episode ngobrol santai, aku ngobrol dengan guest star. Jadi di sini aku mau ceritain semuanya gimana awal mula kita bisa bertemu, gimana kita bisa sampai ke titik ini ya, bisa tiba-tiba menikah gitu. Dan mungkin juga rencana kita ke depannya kalau mau dibahas dikit-dikit buat followers. Tapi aku mau kenalin kalian ke istri aku juga, istriku yang sangat luar biasa ini, si Carol. Jadi kayaknya bakal menarik sih episode kali ini, gitu lah. Ya, oke. Malu ya. Oke, jadi langsung aja si Carol ini, mungkin sebelum kita bahas ceritanya dari awal, mungkin mau kenalin kamu dulu aja supaya nggak canggung. A little bit of icebreaker. Nama Carol. Carol, nama lengkap. Dan nggak perlu. Nanti dicari, jangan. Caroline. Caroline. Carol panggilannya. Terus, Caroline namanya. Dari Jakarta. I think that's it. Gitu aja. Oke. Ya, dia ini asli Jakarta guys, jadi lahir gede di Jakarta, sedangkan aku dari Gresik. Jadi ini sebenarnya agak berbeda ya. Oh, Cina juga. Dan aku mas Jawa. Obvious, jadi itu juga mungkin perbedaannya ya. Tapi kita bertemunya itu mungkin kurang lebih setahun yang lalu. A bit longer than that actually. Waktu kita bertemu itu aku lagi ada di fase dimana aku tidak mencari sama sekali. Posisiku waktu itu aku lagi single. Selama itu udah lebih dari 3 tahun jujur aku single, dan aku nggak peduliin sama sekali tentang pacaran guys. Jadi aku lagi fokusnya sama diri aku sendiri. Aku lagi membangun karir aku lagi memperbaiki diri aku juga, karena waktu itu aku merasa masih banyak lah PR-nya, ya kan, dari segi karakter, dari segi finansial, spiritual, ya kan, hal-hal itulah. Dan aku mikir kayak ya udahlah, aku mau fokus aja memperbaiki diri sampai suatu saat nanti insya Allah aku akan ketemu dengan pasanganku gitu atau jodohnya. Tapi aku nggak mau maksain itu juga. Ya udah, selama 3 tahun itu aku single, aku fokus sama diri aku sendiri, dan emang jujur nggak nyari sih, kayak aku nggak ada istilahnya kepikiran kayak teman-temanku udah pada gini-gini gitu, terus atau mungkin nonton media ya kan, banyak kan yang tentang relationships atau kayak apapun itu. Aku jujur nggak peduli sama sekali. Jadi beneran fokus diriku sendiri aja sampai satu saat tiba-tiba dia masuk ke hidupku guys. Jadi mungkin kamu mau cerita gimana ceritanya? Versiku ya. Versi kamu dulu deh. Sebenarnya aku juga tidak mencari sih. Jadi kayak posisinya adalah aku juga udah single dari pacaran terakhirku udah kayak hampir 5 tahunan. Jadi memang fokus ke diriku sendiri dan juga memang kerja gitu kan. Terus ada suatu malam random tiba-tiba aku membalas story temenku yang kebetulan juga ternyata koleganya Evan juga di Tesla, ya orang Indo juga. Terus mereka tuh ceritanya videonya sebenarnya story random, cuma mereka lagi ada kayak birthday dinner temen kantornya. Kita lagi makan bareng. Ya. Ulang tahun temen, jadi ada temen satu kantor kita di Tesla, itu dia lagi ulang tahun, terus dia ngajak kita buat makan malam di suatu restoran gitu. Tapi yang maksud kita adalah karyawan-karyawan Tesla ya. Betul, itu karyawan-karyawan. Karena dia lagi di Jakarta guys, dia kerja di Jakarta. Jadi kayak nggak sengaja cuma random balas story temenku, terus coba bilang kayak siapa tuh, terus dia bilang kayak iya itu orang Indo juga, mau kenalan nggak? Terus aku kayak oke, cuma oke, menarik, cuma gitu aja. Stop gitu. Kayak kurang detail deh ceritanya. Oke. Ya udah lanjutin dulu deh. Atau aku mau ceritain gini deh. Ada beberapa part yang kamu left out. Jadi kayak si Tanaya mungkin, yang mana teman baikmu sendiri juga kan. Oke, aku ceritain lagi guys ya, tapi yang dari versi aku mungkin. Maaf, bukan berarti aku mau memotong, tapi kayak ada beberapa hal yang dia tidak sebutin.
Jadi di restoran itu kan teman-teman dekatku di Tesla sebetulnya. Ada satu orang Indonesia juga, namanya Siska. We love you Siska. Thanks to Siska ya, karena Shout out tanpa to dia, syarat to Siska, karena tanpa dia kita nggak akan bisa ketemu seperti ini. Si Siska ceritanya waktu itu dia lagi bikin story di Instagram, ya kan kita lagi di restoran itu lagi makan-makan, dia bikin story. Kebetulan aku duduknya itu di depan dia di meja itu. Nah, setelah dia ngepost itu kan, tiba-tiba dia dapat komen atau apa sih kayak reply DM gitu ya. Ternyata dari si dia gitu. Nah, si Carol ini bilang siapa tuh sis gitu. Iya, oke, stop sampai situ. Kok Oke. ganteng gitu katanya. Stop, oke. Siapa tuh sis? Terus habis itu dia kayak bilang, oh iya orang Indo juga, and then terus kayak, oh oke. Nah, si Siska itu langsung heboh banget Wait, guys. terus habis itu aku bilang kayak, oke, say hi. Oke, say hi. Tapi sebenarnya bilang itu, gitu ya? iya aku bilang gitu. Tapi kayak itu pertama kaliku untuk kayak tiba-tiba membalas story orang Ya. lain juga tentang cowok. Jadi Dia nggak pernah sebenarnya sebenarnya kayak gitu. ya nggak tahu tiba-tiba ada pengen aja. Terus habis itu Dan selesai sebenarnya. Sampai situ selesai. Ya. And then tiba-tiba Tapi si Siska heboh kan. lanjutannya, Ya, si Siska ternyata itu Siska masih heboh. langsung nunjukin ke aku gitu guys HP-nya kayak, woi gila nih, kayak lihat nih kayak baca gitu. Terus aku baca kan kayak, woi siapa nih gitu, ada yang ngekomen kayak gitu kan. Nah, Siska ini orangnya itu promosinya heboh banget guys. Dia langsung kayak, wah ini teman baik gua gitu. Karena kebetulan si Siska ini temen masa kecilnya dia. Temanku dari SD. Dari SD mereka udah sahabatan, satu geng juga ya. Dan orang tua mereka juga saling kenal lah, terus kayak adik-adik mereka juga saling berteman lah. Mereka udah sering main dari kecil gitu. Jadi si Siska ini kayak beneran mempromosikan kayak, wah ini si Carol temen gua baik banget, anaknya kayak gini kalian pasti cocok, kalian pasti nyambung bla kayak gitulah. Jadi dia kayak dengan sangat gencarnya mempromosikan temannya dan aku kayak oke gitu. Terus awalnya aku kayak aku biasa aja sih jujur awalnya. Aku nggak yang langsung kayak gimana juga karena aku udah lama banget single ya kan, jadi nggak mikirin pacaran gitu. Dan aku kayak oke gitu. Terus aku lupa sih kayak aku minta Instagrammu langsung atau enggak ya. Tapi yang jelas kayak aku nggak langsung ngechat malam itu gitu. Dia promosiin gitu, terus mungkin besoknya lagi kita ketemuan di kantor dan si Siska itu promosiin lagi ya kan kayak, wih si Carol katanya mau di say hi gitu kan. No, enggak, aku nggak bilang gitu. Aku cuma bilang kayak, oh oke, orang Indo ya oke deh say hi aja. Tapi maksudnya bukan kenalan terus kayak kontekan gitu, enggak. Cuma kayak, oke karena dia udah bilang kayak, iya nih orang Indo juga mau kenalan enggak? Kayak, oke just say hi. Terus, tapi udah selesai sampai situ. Terus kamu kan juga sama kan? Ya. Dan next day Setauku Siska itu masih promosiin lagi gitu kayak, woi lu mau chat nggak gitu kayak kalian pasti cocok kayak gitu loh. Jadi dia nonstop promosi terus gitu. tapi di aku udah nggak ada sama sekali. Jadi Dia nggak kayak mungkin kita ya. udah stop konvoynya dari situ. Ya, hari itu aku ingat banget itu hari Kamis, aku OTW balik pulang dari kantor, itu kan di bis. Karena bisnya perjalanannya lumayan lama kan, setengah jaman lah mungkin sampai nyampe ke kota gitu. Dan itu aku mau OTW ke les juga waktu itu kan, aku masih les nyanyi guys BTW, tapi udah stop karena bosen. Dan ini setahunan lebih ya, setahunan yang lalu lebih kan, ya 2002. Oktober 2024. Ya. Dan itu aku di bis, aku cek HP kan, terus kayak iseng liatin profil kamu. Jadi kayak, oh menarik gitu. Terus aku lihat kayak lucu juga ya dia gitu. Lucu. Dan jadi first impression itu sih lucu dan ya. Dan kedua yang aku notice adalah dia itu bukan yang tipe yang cari validasi gitu loh guys di Instagramnya. Kelihatan kayak satu elegan banget. Dia bukan tipe yang kayak apa sih kayak istilahnya sok cantik terus cari perhatian terus kayak mungkin pakai baju terbuka gitu, enggak sama sekali gitu. Dari situ aku ngeliat kayak oke, ini anak keren juga karena agak jarang ya mungkin bisa dibilang kalau cewek-cewek zaman sekarang ada. ya mungkin banyak ya, cuman kebetulan dia kayak caught my attention. Terus habis itu makin aku gali ya kan, di highlight dia juga itu ada beberapa foto yang bikin aku mikir kayak wow dia ini spesial banget gitu. Nah salah satu fotonya adalah foto yang kamu sama anak-anak kecil itu kan. Jadi ada beberapa foto di highlight dia itu dia lagi sama anak-anak kecil, terus di situ dia kayak lagi main gitu sama anak-anak kecilnya atau lagi ngajarin gitu. Dari situ aku ngerasa kayak ini anak kayak lucu banget ya sama anak-anak kecil gitu, kelihatan kayak ada jiwa keibuannya gitu lah. Dan belakangan setelah kita kenal berapa bulan gitu, aku tanya dia, ternyata hari itu dia datang ke kayak panti asuhan gitu ya. Enggak. Jadi kayak kalau di Jakarta mungkin kan banyak kayak volunteer yang kayak open volunteer gitu kan. Dia yang kayak misalnya kayak ngajar di kayak ngajar misalnya bahasa Inggris tapi untuk anak-anak jalanan. Terus bisa ada juga yang kayak dia ngajar di bawah jembatan. Jadi kayak ada sekolah di bawah jembatan. Istimewa. Di bawah jembatan gitu lah intinya. Jadi dan itu hari ulang tahun kamu katanya?
Kebetulan karena kayak bulan itu aku ulang tahun, terus aku kayak berpikir kayak kira-kira ngapain nih ya, tapi kayak bosen gitu loh, kayak ya udah kayak makan-makan sama temen ya oke, sudah udah misalnya udah dilakuin, tapi kayak masih kayak kosong gitu loh, kayak nggak tahu mau ngapain, jadi kayak oke, Cari kegiatan. cari experience baru juga dan mengisi waktu luang kosong ya udah kayak kapan lagi kan, jadi kayak penasaran aja, terus kayak oke, pengalaman yang seru dan menarik karena ternyata banyak banget yang kayak misalnya kayak kita di kota besar gini kan, kayak kita lihatnya kayak semua orang tuh udah pada kayak apa mampu semua dan lain, tapi ternyata di pinggir-pinggiran tuh masih banyak banget yang butuh dukungan dan butuh support dari kita kan, terutama kayak anak-anak kecil gitu. Anak-anak cilik. Iya. Dan itu foto itu guys yang buat aku kayak wow keren banget, apalagi setelah tahu kalau itu dalam rangka ulang tahun kamu kan sebetulnya, kegiatan ulang tahun gitu. Itu aku jadi makin kayak wow ya kayak sangat spesial banget gitu. Apalagi ada foto-foto lagi, aku nggak tahu sih itu foto apa, cuman kayak kamu lagi ngajarin anak kecil atau apa kayak Iya, itu mewarnai yang bahasa, gitu. bahasa Inggris, itu bahasa Inggris. Hari yang sama kah? Beda-beda, itu Beda hari. beda event. Jadi kayak Ya. dia anak-anak jalanan gitu datang ke Oke. satu tempat, terus kayak kita bisa volunteer buat ngajar bahasa Inggris, basic bahasa Inggris gitu. Nah di fotonya itu dia kayak, atau video itu dia kayak lagi ngajarin anak kecil gitu kan. Dan itu yang bikin aku kayak wow kayak keren banget nih. Ini kayak jiwa keibuannya. Mungkin itu ya yang bikin aku ngerasa kayak dia spesial banget itu. Karena dia kelihatan banget jiwa keibuannya gitu. Dan kayaknya itu deh salah satu kriteria besar yang aku harapkan dari seorang pasangan gitu. Dan setelah ngeliat foto-foto dia kayak gitu, akhirnya aku kayak ya udahlah aku chat aja, aku say hi aja ke dia gitu, kayak nekat-nekatan gitu. Which is itu aslinya sebetulnya keputusan yang cukup besar ya, karena bayangin guys 3 tahun aku nggak ngechat sama sekali, kayak nggak ada apapun tentang romansa gitu kan sama cewek. Jadi oke, say hi itu kayak ngerasa agak aneh sebetulnya. Jadi di bis itu aku OTW balik dari kantor, say hi dan dia nggak langsung bales cu. Jadi aku kayak sempet ngecek ini, terus lagi les nyanyi kan juga kayak wow dia nggak balas-balas gitu, terus kayak ya udahlah kayak mungkin apa ya, mungkin bukan jodohnya atau gimana gitu. Tapi ternyata dia balas itu besoknya kalau nggak salah. Iya, itu tuh sebenarnya karena kita beda waktu itu kan 5 Oktober tuh udah winter belum? Masuk winter. Masuk udah 6 jam belum? Kayaknya belum deh. Masuk 6 jam itu Antara 20-an Oktober. kan kita tuh beda sebenarnya kan antara 5 sampai 6 jam kan. Iya. Nah, pada saat itu dia Time chat, difference. iya, pada saat dia chat itu aku tuh lagi lari di GBK sebenarnya sama temenku. Jadi kayak ya aku nggak main HP karena kita lagi lari sambil dengerin lagu, terus udah pas mau arah balik pulang baru kayak oh, oke, aku tiba-tiba di follow, terus kayak tiba-tiba di chat. Tapi sebenarnya aku nggak tahu Instagramnya dia karena temenku itu kemarin cuma kayak bilang oh iya nih namanya ini, tapi dia nggak, maksudnya nggak kasih detail kayak oh iya nih Instagram ini dan lainnya tuh nggak. Jadi kayak aku kayak oke, siapa ya, tiba-tiba chatnya kayak halo boleh kenalan atau permisi boleh kenalan, kayak itulah. Perlu dimasukin kali. Screenshot nanti dimasukin. Ada, aku ada screenshot, udah tak save. Ya terus habis itu aku baru balas, tapi pada saat itu aku cuma mikir kayak oke, lumayan agak aneh, tapi kayak kenapa tiba-tiba dia chat, karena kayak aku kemarin tuh aku nggak sama sekali expect dia chat juga. Terus aku bilang ke temanku dulu kayak loh kok dia tiba-tiba chat sih, terus habis itu dia kayak kok dia chat, dia pun dia kayak bingung juga kayak lo kok chat, kayak dia juga nggak expect karena katanya kemarin pas ditawarin atau diomongin gitu dia kayak nggak tertarik juga gitu, kayak dia kayak nggak oke, fine, kayak nggak minat. Iya nggak minat gitu tapi tiba-tiba chat dan follow, jadi kayak menarik. Kaget juga. Iya kaget, jadi kita semua kayak kaget kayak kenapa tiba-tiba dia ini. Tapi pas pertama kali dia chat aku kayak oke, ya udah kayak nice, ya coba bisa kayak oke, coba chat dan coba berteman aja dulu karena kita sama sekali nggak ada mutual sama sekali. Cuma temanku yang Siska, cuma endorsean si Siska aja sih. Dan aku percaya Siska banget ya, karena Siska itu bisa dibilang teman terdekatku juga di kantor gitu. Karena dia satu sama-sama orang Indonesia, dia orang Jakarta sih, cuman well ya Indonesia lah, tetap satu bangsa tanah air. Iya benar, karena dia. Tapi maksudnya dia juga orang yang sangat baik sekali gitu loh, dan aku percaya banget kalau teman-teman Siska itu pasti juga orang-orang baik gitu. Karena satu, aku kenal Siska dan adiknya juga, aku tahu mereka orang yang bisa sangat dipercaya. Di kantor pun dia juga orang yang profesional itu bagus banget, dan aku yakin kalau teman-teman Siska juga pasti orang-orang baik gitu. Jadi oke, kalau dia bisa mempromosikan temennya kayak gitu, apalagi temen dari kecil, keluarganya pun dekat, ya udah aku percaya sama dia gitu. Jadi itulah yang ngebuat aku mungkin ngerasa terdorong ya untuk kayak make the first move gitu. Tapi itu yang menarik juga ya guys, karena sebetulnya ya istilahnya kayak dia dulu kan yang membuka jalannya ya.
Karena bukannya aku tiba-tiba asal kayak ngechat, siapa nih cewek cantik di Instagram langsung send DM gitu, enggak juga gitu. Karena dia dulu yang menunjukkan ketertarikannya, ya kan? Kan dia yang bilang di komen itu kan kayak, siapa tuh ganteng juga gitu. Betul kayak gitu komennya. Tapi it's okay, nggak usah malu. Tapi thanks to that, jadi kayak kebuka jalannya dan sekarang BTW kita sampai ke titik ini gitu. Jadi itu yang menarik. Jadi ceweknya dulu yang menunjukkan ketertarikannya, tapi at the end of the day kita sebagai laki-laki kita yang istilahnya memulai dulu ya, memulai conversationnya gitu. Jadi bukan yang aku asal random tembak cewek asal siapapun gitu, tapi kayak istilahnya ada ketertarikan dari dia gitu. Dan ketika aku ngelihat dia itu cewek yang punya value, and aku decide untuk go for it gitu. Ya, berarti kan kayak I don't chase, I attract. Yeah, actually that's right. Jadi ada dua pihak juga ya. Dan at the end of the day ya cowoknya juga yang maju. Cuman setidaknya menunjukkan kalau kamu tertarik sama laki-laki itu nggak masalah guys. Karena ya kalau dia suka, bayangin sesuatu hidupmu bisa berubah karena itu gitu. Well, tapi itu semuanya nggak 100% bakal works gitu loh. Ini kebetulan di case kita ya berhasil gitu. Karena ya memang butuh dua-duanya sama-sama. Nggak selalu, tapi itu bisa menjadi jalan buat kamu juga gitu loh, bisa merubah hidup gitu. Jadi kalau aku sih bukan orang yang suka gengsi juga ya gitu. Kalau berhasil ya bagus, kalau nggak ya wis gitu mungkin ya, kalau aku sih. Tapi anyway, terus kita mulai cecetan kan. Meskipun kita ada perbedaan waktu 6 atau 5 jam memang 5 sampai 6 jam tergantung. Kalau winter kan jadi 6 jam ya BTW sama Indonesia. Tapi kita cecetan dan meskipun ada perbedaan waktu itu, kita ngerasa komunikasinya itu sangat lancar banget. Jadi dari awal itu aku nggak ngerasa kalau dia ada di sisi lain dari dunia ini gitu somehow. Jadi komunikasinya sangat lancar, obrolannya pun juga kayak mengalir aja gitu. Dan aku ngerasa dari awal kita punya visi yang sama gitu loh guys. Jadi kita pun bukan tipe yang romantis menye-menye gitu mungkin ya. Dalam artian mungkin bukan yang kayak, kita bukan pasangan yang estetik guys dari awal. Jadi kita udah jelas kalau kita itu nggak mau buang-buang waktu. Jadi kita ada obrolan itu ya langsung ada bobotnya gitu loh. Bukan cuma sekedar seneng-seneng doang, tapi kita langsung ngomongin topik yang cukup berbobot ya, apalagi ngomongin masa depan gitu kan. Jadi di awal-awal banget itu, ya mungkin awal minggu-minggu pertama kita masih kayak saling mengenal satu sama lain gitu. Tapi ternyata cocok banget gitu kan, ngobrol lancar. Seneng juga ngobrol sama dia, terus itu ketahuan visi misinya juga mirip banget gitu. Setengah lama kita ngomongin tentang masalah kayak parenting lah, financial parenting lah, terus kayak pernikahan apapun itu gitu. Kita langsung ngerasa kayak kita ini satu tim dan kita menuju ke arah yang serius gitu, bukan yang cuma sekedar buang-buang waktu gitu. Of course kita masih ada seneng-senengnya juga ya, dalam artian kayak ya bercanda-bercanda atau kayak awal kita suka nge-game juga gitu. Tapi nggak awal sih, itu udah kayak udah kayak pacaran baru game gitu. Tapi sebelumnya ya kalau pas awal chat kayak nggak sampai seminggu kayak kita ternyata banyak hal omongan-omongan berat yang kita udah omongin gitu. Jadi kayak kita nggak mungkin nggak jaim-jaiman ya. Kita bukan gengsi-gengsian kayak siapa yang make the first move kayak gitu. Terus kayak nggak cuma kayak chat-chat yang kayak lagi ngapain atau betul gitu. Banget lagi. Jadi lebih ke kalau menurutmu kalau misalnya kayak gini gimana, kayak pandanganmu tentang ini tuh kayak gimana. Betul. Jadi kayak kalau buat orang-orang katanya tuh kayak hard questions, tapi ya kita udah ngomong dan misalnya itu gampang banget dan kayak nggak sampai seminggu sebenarnya kita tuh udah chat dan kita masih kayak kayak ternyata selama ini kayak bisa ya. Iya ternyata bisa ya, tapi kayak kemana aja, karena jujurnya aku tidak berpikir untuk LDR juga, dan ini ini aku nggak pernah bayangin bisa ngejalin hubungan LDR gitu. Kalau ngeliat teman-teman yang LDR itu kayak, kok bisa ya gitu. Kayak aku nggak bisa deh kayaknya gitu. Ini first timeku juga LDR dan kayak apakah serius mau LDR, karena ini kayak udah jaraknya jauh banget. Terus habis itu ada perbedaan waktunya jauh juga. Kayak kadang dia baru bangun, kayak aku udah lagi lunch break. Terus habis itu aku mau pulang kantor, dia masih kayak baru lunch break. Jadi kayak sangat berbeda, benar-benar kehidupan yang berbeda gitu loh. Jadi kayak apakah berhasil, apakah ini jadi agak sedikit gambling, tapi ya udah kayak ternyata bisa aja ya sama. Meskipun kalau dibayangin kayaknya kayak gila banget gitu kan. Temen-temenku sampai sekarang pun kayak kalau denger kalau kita LDRan selama itu kayak kok bisa, kok keren abis gitu. Tapi somehow bisa aja ya. Menurutku kayaknya yang penting adalah kayak dua-duanya sama-sama mau mengusahakan dan juga kayak mau maksudnya kayak mau berkomunikasi gitu loh. Betul. Jadi kayak mungkin
kayak kamu tuh sukanya gimana, kayak Ya. kalau aku jujur kayak pertama kali kita chat dan lainnya itu ada hal yang berbeda adalah karena aku suka dikabarin. Jadi kayak aku bukan obses, bukan kayak pengen tahu tentang dia 24 jam, tapi aku lebih kayak pengen tahu kalau misalnya kayak oh dia pergi ke supermarket atau dia bisa pergi ke gym. Jadi Hari ini kemana? Jadi kayak lebih, karena menurutku kita udah sama-sama LDR dan menurutku itu buat aku lebih secure juga. Jadi kayak bisa berpikir kayak oh iya kalau misalnya dia nggak balas, oh paling dia ke gym atau mungkin dia ke supermarket. Jadi kayak nggak ada yang kecurigaan gitu loh. Jadi kayak dari awal aku selalu bilang sama dia kayak itu kayak tolong banget tuh hal kecil yang kalau bisa dilakukan gitu kayak supaya buat aku di sini juga merasa kayak aman, nggak perlu overthinking tentang hal-hal apapun. Ya, misalnya itu buat kebaikan kita juga bersama gitu loh. Jadi kayak menurutku ya benar-benar harus sama-sama mengusahakan karena dia bukan tipikal yang kayak gitu. Dia pun megang HP juga kayak jarang banget. Dia bukan orang yang suka chatan juga, dia bukan orang yang suka teleponan juga, tapi somehow pas LDR ya aku mau mengusahakan itu. Iya, mau mengusahakan dan dia suka chat, jadi suka call karena ya itu yang bisa kita lakukan gitu loh. Kalau kita nggak bisa terkoneksi sama sekali. Karena jujur aja ya, aku udah 10 tahun tinggal di Jerman dan dulu pun misal kayak pacaran terakhir kan sama bule ya. Aku udah 2 kali lah pacaran sama bule selama aku tinggal 10 tahun di Jerman itu ya. Itu orang sana itu kan bukan tipe yang cecetan setiap saat kayak kamu lagi apa, lagi makan apa, udah makan apa, udah makan apa belum kayak gitu. Itu bukan bule banget guys. Jadi kayak emang lebih independen aja. Terus ntar kayak ketemu chat itu mungkin sekedar kayak apa sih, kayak ngabarin mungkin kayak at the end of the day atau enggak kayak mau ngajak ketemuan atau gimana. Terus ya udah ntar kayak ujung-ujungnya chat itu buat ketemuan gitu. Tapi in the very beginning of this relationship dia udah bilang ke aku kalau ini tuh sesuatu yang dia butuhkan ya, bisa dibilang. Dan at the same time aku juga understand gitu because ini adalah long distance relationship, jadi kayak mau nggak mau komunikasi itu penting ya, dan mungkin kayak ada harus beberapa harga yang harus dibayar gitu, dan salah satunya adalah komunikasi yang lebih terbuka mungkin karena dia nggak bisa tahu juga kayak sejauh ini juga susah, apalagi perbedaan waktu itu juga kan. Jadi itu hal yang bagiku agak aneh sih jujur pertama, kayak harus oh ya aku lagi di sini, terus ntar malam mau ke sini ketemu ini gitu. Yang mana sebenarnya rutinitasnya ya itu aja sebetulnya kan, paling ketemu Cedric, ketemu siapa. Waktu itu skate kalau nggak salah kan, aku lagi sering skateboardan, nge-gym apa kayak gitu doang, belanja kayak gitu doang, atau nggak masak gitu. Tapi aku ngerasa kayak oh ya ini emang sesuatu yang dia butuhkan sih, karena sempet lah awal dulu tuh kayak aku lupa ngabarin gitu kan, meskipun sebenarnya aku juga kayak ya paling PS-an di kamar gitu doang kan, atau nge-gym gitu. Jadi bukan yang aneh-aneh juga, tapi kayak ternyata dia demand itu gitu. Jadi kayak oh ya emang dia emang expect itu dari aku gitu. Jadi itu yang aku usahakan juga gitu. Dan aku respect it sih. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang berat juga buat aku gitu. Yang menarik itu malah sebenarnya aku nggak suka teleponan banget, Beb. Aku itu orang yang anti teleponan karena nggak tahu sih, bagi itu kayak I don't know, kayak exhausting atau kayak ada ekspektasinya gitu mungkin ya, kalau telepon harus gini harus gitu. Jadi kayak nggak biasa. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Tapi somehow karena dia jadi kayak kita tiba-tiba suka teleponan, dan mungkin nggak butuh waktu lama ya, kayaknya 2 minggu pertama kita langsung mulai teleponan. Terus itu nggak lama langsung FaceTime-an, jadi video gitu. Dan ujungnya kayak bisa seminggu itu kayak 5 kali FaceTime-an gitu kan. To the point where I was like, yo kayaknya ini nggak sehat buat kamu deh gitu. Karena perbedaan waktu 6 jam guys, bayangin kadang dia tidur itu jam 2, jam 3 pagi, terus habis itu paginya dia harus berangkat ngantor gitu kan. Jadi aku kayak nggak enak sama dia, kasihan kesehatannya gitu. At some point aku kayak Beb kayaknya di limit aja deh, kayak kalau teleponan kayak mungkin weekend aja atau jangan sampai malam-malam gitu. Tapi emang selancar itu guys, dan tiap hari itu ada aja gitu yang diobrolin kan. Dan ini bukan yang kayak warna kesukaanmu atau kayak lagu favorit gitu. Bukan zodiak aja, iya. Aku tuh nggak tahu zodiak mau apa. Tapi anyway, Aries kalau nggak salah. Tapi anyway, kita bukan. Iya, pernah kamu bilang sih kalau nggak salah. Tapi aku juga bukan yang tipe ngobrolin kayak gitu juga gitu, nggak peduli juga kan. Tapi obrolan yang berbobot lah istilahnya gitu. Ya udah sih ngalir aja gitu, lancar dan pelan-pelan apa ya, kayak tiap fase, tiap bulan mungkin bisa dibilang itu kayak ada aja gitu sesuatu yang baru juga mungkin. Kayak at some point mungkin awal-awal itu kita masih ngobrol tentang mengenali diri satu sama lain gitu lah. Suatu saat mungkin aku kayak mulai suka gitaran, terus kayak gitaran ke depan kamu, terus nggak lama tiba-tiba aku bikin sosial media, jadi kayak mulai perjalanan personal branding ini kan. Itu juga minta saran dia juga sebetulnya awalnya gitu, kayak aku lagi mikir kayak cari kesibukan apa ya yang bisa aku lakuin di free time aku gitu, yang produktif gitu kan, dan buat menyiapkan untuk masa depan juga gitu loh. Well kebetulan dari semua hal yang aku pikirin waktu itu, salah satunya adalah memulai
personal branding di social media gitu. Karena waktu itu sebenarnya aku udah mencoba beberapa hal kayak istilahnya beberapa bisnis gitu, tapi nggak berhasil, which is fine. Aku ngerasa kayak itu pembelajaran, cost of trying. Jadi apa ya nggak apa-apa emang keluar beberapa duit gitu, tapi aku dapat pelajarannya. Itu aku udah nyoba kayak dropshipping lah apalah, anyway nggak mau bahas itu terlalu dalam, tapi at some point aku ngerasa apa lagi yang bisa aku kerjain gitu, dan tiba-tiba aku pikiran oh kayaknya social media menarik deh gitu. Aku sempat tanya dia juga gitu awal-awal kan kayak, Beb menurutmu gimana ya kalau aku mulai personal branding gitu di Instagram gitu, kayaknya menarik gitu, aku ada beberapa konsepnya gitu, tapi aku minta pendapat dia dan ternyata kata dia oh go for it gitu. Terus kayak oke. Dan kita sempat diskusi juga awalnya, dan yang menarik juga adalah guys, dia ini backgroundnya marketing ya. Ini yang menarik juga sih, tapi kerjaan dia sebelumnya, jadi sebelum jabatan dia yang sekarang itu adalah call specialist, which is key opinion leader specialist. Ya, call itu kan artinya influencer, jadi kerjaan dia sebetulnya itu kerja sama influencers, tapi dia dari sisi perusahaannya ya. Tapi dia udah tahu gimana influencers itu bekerja kayak atau kayak gimana semua, ya inilah segi endorse-endorsean segala macam itu. Jadi aku kebantu dia juga sih dari awal banget ya. Perjalanan sosial media aku ini kayak kerjasama lah bisa dibilang. Jadi ini teamwork dan jasa dia itu besar banget guys. Jadi ini bukan cuma aku doang sebetulnya. Meskipun kalau dari yang segi-segi ide-ide ya kan, konsep juga bisa dibilang ya. Kreatifnya itu dari aku, karena aku senang tiba-tiba kayak oh kayak menarik deh kalau aku bikin gini, kayak menarik deh kalau aku bikin gini gitu. Tapi kalau dari segi mungkin politiknya bisa dibilang bisnis, bukan politik. Politik tuh bisnis. Bukan politik kayak gitu, tapi bisnis. Ya gitulah. Jadi oh Beb kayaknya kata-katanya dirubah deh karena ini bahaya, atau enggak kayak oh topiknya dihindari deh kalau kayak gini gitu, atau enggak bisnis / editor / editor. Bukan editor kata-kata, skrip. Ya. Right? Yang jadi gini, aku yang starternya, dia yang finishernya. Itu deh, itu kayaknya kata-kata yang mendeskripsikan kita ya. Jadi apapun itu biasanya idenya mulai dari aku duluan, ya kan, aku yang dapat kreatifnya, terus itu aku refine dikit-dikit, terus aku kasih ke dia, terus kayak dia biasanya yang nge-finish itu, jadi kayak kata-kata yang diperhalus kayak, atau kayak idenya yang gimana di refine gitu, jadi supaya lebih mulus gitu. Dan itu sangat membantu banget, karena kalau tanpa filter awal-awal mungkin aku udah kayak kena kasus mungkin. Karena ada beberapa hal yang maksudnya kayak translatean. Mungkin kalau dia kan lebih ke bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak beberapa kata yang bahasa Inggris itu kalau translate ke bahasa Indonesia itu sebenarnya kayaknya banyak artinya gitu loh, dan nggak pas gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini kayaknya akan membuat orang tersinggung deh. Jadi kayak harus harus filter lah ya. Izin gitu ya. Tapi jadi dia jasanya itu sangat besar sekali guys. Dan apalagi kalau masalah kolaborasi ya, apalagi dengan brands gitu kan, karena nggak butuh waktu lama ya sampai kita dapat endorsan, izin. Tapi aku lebih suka kreatifnya sih guys, jujur. Jadi kalau segi komunikasi dengan brands atau kayak apapun itu aku agak males karena itu cukup menyita waktu yang banyak ya. Jadi balas-balasin email, baca-baca email, apa-apa itu kayak itu butuh waktu gitu loh. Dan aku kayak lebih kayak biar aku mikir yang kreatifnya aja, biar aku yang mikir kayak mungkin teknisnya juga. Karena saat ini kan masih aku dan dia doang ya. Tapi yang masalah komunikasi dan apapun itu bisnisnya juga itu aku kasih ke dia gitu. Karena dia suka banget kayak gitu. Misal kayak ada brand masuk kayak tiba-tiba kayak oh Beb ini Beb, kayak di chat sama ini gitu. Kayak misal waktu itu Kompas tiba-tiba ngechat atau apa kayak gitu kan. Yang mana aku kayak oke, that's nice gitu. Tapi gitu aja gitu. Tapi dia yang lebih suka, satu dia lebih seneng kayak itu. Dan juga dia suka gitu negosiasinya dengan komunikasi dengan kayak gitu-gitu. Karena dia udah pengalaman gitu juga ya. Jadi itulah mungkin asiknya kita bisa kerja sama yang kayak gitu. Jadi kita beneran satu tim guys, dan itu aku yang bersyukur banget gitu. Tadi sampai mana ya? Kok tiba-tiba ngomongin bisnis gini? Tapi anyway, jadi hubungan kita lebih menarik gitu karena satu saat aku mulai kayak gitu dan ternyata ini oke, aku kasih tahu juga ya guys ya. Awal mula aku memulai sesuatu kayak gini itu adalah karena aku mikir masa depan. Jadi kalau misal aku solo aja nih, aku single, aku mungkin happy aja dengan hidupku gitu. Ya udah aku pagi berangkat kantor, sore pulang, ya udah malam PS-an atau apa kayak gitu doang kan. Tapi semenjak aku kenal dia dan kita ngomongin masalah masa depan gitu ya. At some point kami itu nge-mention kayak, oh ya BTW harga biaya pendidikan di Indonesia itu segini loh sekarang. Dan aku kaget kayak, what? Masa iya segini gitu? Ini Jakarta kali atau kayak kamu pengen yang internasional kali atau kayak gimana gitu kan. Karena dulu sekolahnya juga bagus guys, dia swasta kan ya. Dan aku dulu kan ya sekolah di Gresik apalah kayak beda lah gitu. Dia bilang, oh iya paling nggak itu kalau punya anak itu kayak kalau pengen nyaman itu gaji pendapatannya segini gitu. Dan aku kayak
masa iya sih, kayak dia enggak deh gitu. Aku nggak percaya awalnya guys, tapi begitu aku ngobrol sama teman-temanku, ternyata mereka bilang gitu, kayak loh iya betul di Jakarta sekarang segitu loh harganya gitu. Dan aku bikin mikir kayak, wah kayaknya aku harus kerja keras deh kayak supaya bisa membuat hidup yang nyaman ya untuk kayak masa depanku gitu. Dan itulah yang membuat aku ngerasa kayak oke, aku pengen bekerja lebih keras gitu kan, aku pengen gunakan waktuku supaya lebih produktif gitu, karena tiba-tiba ada drive-nya lebih gitu. Karena kalau buat aku sendiri ya mungkin happy aja pulang PS-an gitu kan. Ternyata itu sih yang buat motivasi aku banget sebetulnya. Dan ya jadilah kita lanjutin itu teamwork kayak gitu kan, dan untungnya ya sekarang berjalan seperti saat ini gitu sosial media ini. Itu seru sih, jadi ada aja gitu lah obrolannya. Kalau orang ngobrol kayak atau orang tanya kita kayak kalian nggak bosen LDRan kayak gitu, sebenarnya nggak juga sih, karena banyak banget yang bisa diomongin gitu loh. Banyak banget sih kegiatannya kita buat sendiri. Iya. Kayak maksudnya sebelum ada kerjaannya juga maksudnya banyak hal gitu loh, kayak tiba-tiba dia bikin plan untuk apa, kayak tiba-tiba kayak oke, kayak kau pernah nonton Friends gak? Kayak Friends itu ya, kayak apa favorit series favoritnya dia. Terus jadi kayak oke, aku dulu tahu tapi aku nggak pernah punya kesempatan buat nonton karena itu seriesnya ada banyak banget. Terus jadi kayak dia nggak pernah nonton Friends guys, iya. Which is actually it's not that uncommon actually. Dulu di Indonesia ya kayak dulu banget pernah dari TV kan, cuman ya mungkin zaman orang tua kita lah yang ngerti. Tapi kalau di Japan itu semua orang, I think everyone has watched it at least once gitu. Jadi aku kasih tau dia kayak oh ini series bagus banget gitu, kita ini nonton bareng gitu. Jadi dia kayak dia bikin kayak activitiesnya mau apa aja, misalnya contoh kayak bisa nonton, terus kayak oke, kita nonton ini, kita kayak apa itu namanya, screen sharing, Netflix party ya. Terus jadi kayak setiap hari atau setiap weekend, lupa deh ya mungkin setiap hari atau setiap weekend kita nonton kayak kita nonton kayak season ini episode berapa, nanti kayak terus-terusan. Jadi kayak bener-bener kita kelarin gitu sampai akhir. Terus habis itu nanti dia bisa bikin kayak tiba-tiba games, kayak dia main PS, terus nanti kayak aku nonton dari aplikasi PS-nya, nonton dia, terus kayak oke, kita kayak misalnya main apa itu gitu. Aku lupa deh, main apa ya waktu itu? Kayak adventure atau apa gitu lah. Jadi kayak macam-macam ya. Jadi kayak cari activity yang kayak bisa lakuin berdua gitu loh. Like kayak pasangan LDR itu lah. Terus tiba-tiba kita beli monopoli. Oh ya, game. Bukan monopoli sih, ular tangga online buat orang pasang LDR itu ada kan. Nah, itu kita pernah coba juga. Jadi kayak seru, sibuk terus sih. Ada aja kegiatannya gitu. Banyak beberapa hal LDR gitu lakukan. Terlalu banyak kegiatan. Iya, padahal misalnya kalau saya dipikir-pikir kayak ya mungkin nggak periode waktu itu masih singkat banget, tapi kayak ternyata dalam periode singkat itu banyak hal yang kita lakuin yang kayak padahal mungkin kenalnya baru setahun atau apa, tapi rasanya kayak udah kenal lama gitu loh. Kayak dia lebih tahu banyak hal daripada mungkin orang-orang yang udah kenal aku udah lama gitu loh. Jadi kayak menarik. Ya tapi anyway itu seru kayak gitu, dan kita lanjutin sampai suatu saat tiba-tiba kamu lagi dinas ke Surabaya kan, dan sama ketemu sama orang tuaku. Oh tapi gini betul ya, ini ada sempat beberapa kali kayak dia main ke Berlin, ketemu, terus itu kayak aku main ke Indonesia, ketemu beberapa kali lah kayak back and forth kayak gitu. Tapi selama ini ya kita emang nggak ada yang tahu aja ya, kayak lebih low key gitu loh. Mungkin yang tahu teman-teman kita terdekat aja, tapi teman-temanku juga banyak yang nggak tahu juga sebetulnya. Teman-temanku tahu, cuma kayak terdekat ya. Iya, jadi kayak benar-benar kita nggak pernah nge-post Instagram sama sekali juga, karena ya, kalau menurutku pribadi privasi. Di umurku yang udah kayak segini, menurutku banyak hal tuh yang nggak perlu di-share terlalu. Kalau saya belum pasti nggak perlu di-share. Jadi nggak tahu sih ini menurutku kayak banyak energi yang nanti kurang baik gitu loh. Jadi kayak buat hubungan kita ya, kita juga masih sama-sama berusaha memperjuangkan gitu loh. Jadi kayak jangan sampai kayak ada orang lain yang jadi mempengaruhi hubungan kita. Jadi aku dari awal aku selalu bilang sama dia kayak oke, kita keep maksudnya private dulu dan lainnya. Terus habis itu ya udah sampai akhirnya kalau bisa sampai nikah, tapi ternyata bener gitu. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang istilahnya, makanya banyak orang yang kaget kan kalau kita menikah gitu di Instagram itu kayak wow tiba-tiba banget nikah gitu, padahal nggak, sebenarnya hubungannya udah lama gitu. Cuman emang nggak ada yang tahu aja, cuma orang-orang yang sangat terdekat banget aja yang tahu kalau kita ada hubungan gitu. Jadi itu sih, aku menjaga privasi dia karena bagi dia privasi itu sesuatu yang penting banget ya. Kalau buat aku pribadi sebenarnya kayak nggak terlalu gimana-gimana juga gitu. Kalau buat diriku sendiri ya, tapi karena itu sesuatu yang dia hargain, jadi ya udah aku kasih itu juga gitu. Itu sih, jadi nggak ada orang yang tahu, tapi suatu saat kamu main ke Surabaya, terus orang tuaku ketemu, dan yang menarik adalah kamu ketemu orang tuaku pertama kali tanpa aku gitu. Jadi aku lagi di Jerman. Iya, ini experience yang agak gila ya. Sangat agak di luar nalar ya menurutku, karena
pertama kali ketemu orang tua pacar tapi kayak gak ada pacarnya, terus kayak oke, menarik, kayak aku harus ngapain gitu kan. Aku juga agak, awalnya aku biasa aja, tapi pas udah mau deket waktunya agak lumayan deg-degan gitu kan, karena kayak gak, kayak bukan diinterogasi sih, cuma maksudnya kan ya kayak kita dinner tapi kan saling menanya-nanya, tapi kan gak ada backup aku gitu loh, jadi kayak aku sendiri gitu kan kalau terjadi kenapa-napa. Karena dia jauh gitu kan, jadi ya udah ternyata dari pertemuan ya kayak pertama dan kedua dan seterusnya ya ternyata cocok-cocok aja. Kayak dan orang tua aku suka banget sama dia guys, dia ngerasa, apalagi ibuku ya, aku sempat mention ke ibuku sih waktu aku ke Indonesia ya, kayak Bu, aku ketemu seorang cewek gitu kan, terus dan ini pertama kali banget aku ngomong ke ibuku kayak gitu kan, jadi Bu, aku ketemu seorang cewek dan dia itu istilahnya punya semua kriteria yang aku selama ini cari-cari gitu. Dia kayak istilahnya aku bisa ngeliat dia sebagai ibu dari anak-anakku gitu. Dan dia langsung nanggap itu dengan serius, dan suatu saat dia pengen ketemu dan ternyata cocok aja gitu. Ketemu pertama kalinya itu ya tanpa aku guys, jadi bayangin dia ke Gresik juga ya, atau masih di Surabaya waktu itu ya? Surabaya pernah, Gresik pernah, jadi kayak mungkin aku lebih sering ketemu ayah ibunya daripada si Evan ya, jadi di kayak Indonesia. Iya, jadi misalnya aku dinas nanti mereka kayak ayo kita nanti malamnya dinner gimana gitu, jadi kayak nggak tahu sih, cuma kayak yang menariknya adalah jadi kayak anak sendiri gitu, jadi kayak udah kayak makan sama keluarga aja, padahal kayak sebenarnya nggak pernah kenal sama sekali juga kan, dan sangat berbeda gitu loh, jadi kayak oke, menarik, seru. Dan ternyata mereka juga suka dengan dia, ya udah kita jalanin aja, dan ternyata ujungnya ayahku duluan loh justru yang bilang kayak, Mas mau lanjut aja sama Carol, kayak gitu kurang lebih, ya kan, kayak istilahnya karena orang tua aku suka sama dia ya. Jadi bahkan itu ayahku duluan yang ngajukan idenya gitu. Kalau menurutku sih waktu itu kayak aku nggak kepikiran ya, karena kita mau fokus. Kita masih mau fokus membesarkan ini juga bersama-sama gitu, dan mungkin lagi fokus cari duit atau apa gitu. Tapi ternyata ayahku kayak ngerasa kalau dia juga wanita yang tepat gitu, dan dia mau bantu juga sih waktu itu. Jadi itu aku yang bersyukurnya kayak gitu ya guys. Dan akhirnya ya udah deh, akhirnya kemarin ini sekalian aja waktu di Indonesia ini kita nikah gitu. Alhamdulillah kayak gini. Jadi kurang lebih gitu sih guys. Betul, ini udah mau maghrib, jadi kayak kita putus sampai sini dulu aja ya. Mungkin lanjut part 2 mungkin kalau kalian suka. Jadi kalau kalian mau lanjut part 2, ketik di kolom komentar, ntar kita bikin lagi gitu. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada kata-kata terakhir mungkin Beb? Apa ya, menurutku ya mungkin Evan sering ngomong sih, misalnya kayak ya di umur-umur yang kayak kita dan mungkin masih muda, terutama kayak mungkin kita dibanding kita cari-cari dan buang waktu untuk cari-cari orang dan kenal-kenal sama orang yang nggak jelas, atau mungkin kayak ya mending fokus sama diri sendiri dulu, kayak improve diri sendiri dan lainnya. Ternyata itu, kalau buat pengalaman kita ya ternyata itu works gitu loh. Jadi kayak ketika kita fokus sama diri kita sendiri, jadi kayak energi kita kan emang ke kita sendiri kan, jadi kayak ternyata orang-orang yang kita pengen itu nanti lama-lama ke attract sama orang yang memang cocok gitu. Jadi kayak emang energinya sama itu akan saling attract gitu loh, walaupun ternyata jauh banget dan ya sebenarnya nggak make sense itu kan, kayak kamu di Berlin juga aku di Jakarta, jadi nggak ada yang nyangka. Betul, nggak ada yang nyangka juga. Menurutku ya fokus sama diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, dan tahu apa yang pengen dicari di pasanganmu itu penting sih, daripada settle for, misalnya daripada settle buat hal yang ya sebenarnya bisa dapat yang lebih baik gitu. Selfless. Ya, dan kita udah membuktikan itu guys. Jadi apapun yang aku ngomongin di Instagram, di sosial media itu adalah betul guys, karena sebetulnya aku sendiri mengalami gitu. Cuman kalian aja nggak tahu, ya kan? Jadi untuk laki-laki ya terutama, ya buat cewek-cewek juga, kalian fokus aja sama diri dulu sendiri, mempersiapkan menjadi orang yang terbaik, karena aku yakin kalau kalian semakin meningkat value-nya, ntar orang yang tepat itu akan datang sendiri deh guys di hidup kalian gitu. Karena orang yang lebih siap juga akan bertemu juga gitu. Jadi nggak usah dipaksain, kayak nggak usah terlalu mikirin pacaran, nggak usah terlalu apa, mending siapin dulu diri kalian, karena ketika ntar kalian ketemu orang yang tepat, diri kalian itu udah siap gitu. Sama the power of manifesting sih, jadi kayak aku sempat manifest waktu tahun 2000, tahun lalu sepertinya, kayaknya aku sempat manifest kayak aku mungkin selama ini kelamaan sendirian dan lainnya, terus aku berpikir kayak oke, aku semoga ketika aku ketemu sama orang yang tepat, aku langsung setelah kayak ya cepet aja gitu loh, langsung kayak nggak perlu pacaran yang kayak main-main dan lainnya, kayak semoga kalau ketemu orang yang tepat ya udah langsung aja prosesnya, misalnya nikah atau apa kalau memang cocok dan memang kayak Tuhan udah kasih gitu kan. Kalau ternyata ya kejadian juga, jadi sebenarnya kita nggak boleh kayak bilang kayak, maksudnya semua omongan yang keluar dari diri kita tuh harus yang kalau bisa ya, kalau memang belum tercapai ya kita doakan semoga gitu loh. Jadi jangan kayak asal ngomong atau kayak ya, jadi jangan asal ngomong lah, jadi kayak semua omongan itu adalah doa gitu ternyata kan.
itu sih penting ternyata. Nice. Sampai situ aja dulu. Thanks for watching. Bye.